Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Darmadi, NIM 229018495031, Prodi IPS Terpadu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan, saya mengecek hadirat dulu ya. Asbriani, Hadir Pak. Rashid, Hadir Pak. Iska Auliana, Hadir Pak. Yusniar, Hadir Pak. Nur Hafisa, Hadir Pak. Nur Fadila, Hadir Pak. Raihan Hadir, Pak. Abdillah, Rizky Hidayat, Hadir Pak. Reski, Hadir Pak. Sulastri, Hadir Pak. Syahrul Hadir Pak. Ramadan. Oke, semua hadir ya. Hadir Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan muka saya dari sini. Hadir Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semua baik? Iya Pak. Tidak ada yang terganggu kesehatannya? Tidak. Alhamdulillah kalau begitu. Iya Pak. Hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi di bidang transportasi. Sudah punya gambaran sebelumnya mengenai judul yang saya tulis di atas, mengenai tema yang akan kita bahas, globalisasi di bidang transportasi. Sudah punya gambaran? Oke. Kalau kita bicara mengenai globalisasi di bidang transportasi, kita akan berbicara mengenai kemudahan dalam transportasi yang kita nikmati hari ini. Sebagai pembuka untuk pertemuan kita, saya ingin bertanya hal-hal sederhana seperti misalnya pertanyaan-pertanyaan sederhana, misalnya apa jenis transportasi yang paling sering kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari? Motor, mobil, bus. Ada yang pernah naik bus ke sekolah? Tidak Pak. Sudah? Tidak. Oke. Jadi kalian sudah mengenal secara sederhana bahwa kalian menggunakan alat transportasi. Yang kedua, menurut pendapat kalian, apa pentingnya transportasi bagi kehidupan? Ini pertanyaan sederhana ini, apa pentingnya transportasi bagi kehidupan? Saya Pak. Oke, silakan, yang mana? Harun dulu. Oh iya, boleh. Memudahkan perjalanan jarak jauh. Memudahkan perjalanan jarak jauh. Harun? Mempercepat perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Oke, mempercepat perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ada lagi selain Harun? Perempuan? Oke. Karena transportasi dapat mempercepat perkembangan suatu wilayah. Oke, transportasi dapat mempercepat perkembangan suatu wilayah. Semua jawabannya benar.
Berarti dalam pembahasan globalisasi di bidang transportasi, semua sudah punya gambaran mengenai apa yang akan kita bahas pada hari ini. Oke? Untuk kegiatan hari ini, kita akan melakukan beberapa item kegiatan. Yang pertama yaitu kita akan mengamati video. Yang kedua, kita akan merumuskan pertanyaan. Berikutnya, kita akan membagi kelompok dan mengerjakan LKPD. Berikutnya akan ada diskusi dan presentasi. Berikutnya akan ada evaluasi. Jadi ini item-item atau bagian-bagian yang akan kita kerjakan sebentar. Dan yang menjadi penilaian dari kegiatan ini adalah ada 3 yang akan saya nilai. Yang pertama yaitu pengetahuan. Yang kedua sikap, dan yang ketiga keterampilan. Persoalan pengetahuan berarti persoalan kemampuan untuk menjawab pertanyaan, menanggapi, bertanya. Kemudian kalau persoalan sikap berarti kita akan membahas tentang apa yang kita lakukan dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Apakah ada yang ribut atau apakah ada yang mengganggu temannya, itu semua akan menjadi penilaian. Yang ketiga keterampilan. Keterampilan itu adalah keterampilan dalam presentasi, keterampilan dalam menyusun lembar kerja, keterampilan dalam berbicara, keterampilan dalam menanggapi pertanyaan. Semua jelas yang saya sampaikan? Ya Pak. Oke. Jadi setelah itu saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu untuk membandingkan contoh globalisasi transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua untuk menganalisis perkembangan globalisasi transportasi yang kita rasakan hari ini. Yang ketiga adalah membuat laporan sederhana untuk presentasi mengenai globalisasi di bidang transportasi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak. Oke. Kalau gitu, sebagai pengantar untuk kegiatan kita, saya akan memutarkan sebuah video. Silakan diamati. Silakan diamati videonya. Kemudian siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam kegiatan kita. Selamat datang kepada baca IPS kelas 9 yang diasuh oleh Bapak Adams Suratno. Bisa didengar semua? Yes. Dari sini kelihatan, ini tidak kelihatan. Anak-anak sekalian, materi kita hari ini yaitu globalisasi dengan pokok bahasan bentuk globalisasi dengan subpokok bahasan globalisasi bidang transportasi.
Organisasi bidang transportasi. Gambar di samping menunjukkan salah satu contoh kereta di Jepang yang dikenal dengan nama Shinkansen dengan kecepatan laju hingga 300 km per jam. Shinkansen menjadi pilihan utama warga negara Jepang dalam menempuh perjalanan antar kota. Perkembangan alat transportasi merupakan salah satu ukuran dari globalisasi. Apa yang dimaksud dengan transportasi? Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan dan perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diperintahkan dengan cepat dan seluruh penjuru dunia. Aktivitas kelompok. Melalui aktivitas kelompok berikut diharapkan siswa dapat menjelaskan manfaat. Oke, sudah ya. Gimana? Jelaskan di video yang sudah ditampilkan. Oke ya. Kalau gitu, setelah mengamati video yang saya tampilkan, ada yang mau merumuskan beberapa masalah atau ada yang mau menuliskan masalah yang ditemukan dari hasil mengamati video tadi. Boleh, silakan yang mau merumuskan di atas, menuliskan di atas. Siapa yang pertama? Yang pertama dari ini dulu. Siapa? Sahrul. Setelah itu siapa lagi? Saya Pak. Iya, perempuan dulu, perempuan. Siapa yang mau? Saya Pak. Boleh. Saya Pak. Aku saja ini. Oke, berikutnya siapa lagi? Oke. Apa penghambat? Apa penghambat? Boleh. Lagi.
Oke. Siap, mantap. Siada? Siada? Siada habis ya? Oke, kalau begitu kita melihat kembali apa yang telah ditemukan dari hasil mengamati video. Dari hasil mengamati video kita menemukan ada 7 pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apa yang menjadi penyebab sehingga manusia sangat membutuhkan transportasi? Yang kedua, apa dampak globalisasi transportasi bagi kehidupan manusia? Yang ketiga, apa dampak negatif dan positif dari globalisasi transportasi? Yang keempat, sebutkan contoh globalisasi transportasi. Yang kelima, apa yang mendorong globalisasi terjadi di bidang transportasi? Yang keenam, apa menghambat globalisasi transportasi? Yang ketujuh, sebutkan beberapa jenis globalisasi transportasi. Dari ketujuh pertanyaan yang saya akan membagi dalam 3 kelompok saja untuk kegiatan kita untuk pengerjaan LKPD dan diskusi. Kita bagaimana cara baginya ya? 1, 2, dan 3 boleh. Kita begitu 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Nomor 1, silakan gabung semua di kelompok 1. Nomor 2 menjadi kelompok 2, silakan bergabung. Nomor 3 menjadi kelompok 3. Berapa? 1? 1 juga kakak? Kelompok 1 yang bagian mana? Kelompok 2 di bagian sini. Tolong bergerak dah. Ini pembagiannya adil kan? Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Kes, silakan dipercepat. Jadi kelompok 1 di mana? Di sini. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Berarti kelompok 3 3 orang ya? Boleh. Saya bagikan lembar kerjanya. Silakan dikerjakan. Tulis saja nama kelompoknya, nama-nama anggota kelompok. Kemudian silakan dikerjakan lembar kerjanya. Boleh mencari informasi dari mana saja, dari buku, dari internet, dari YouTube, boleh. Sambil dikerjakan LKPD-nya, silahkan mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kita bicara mengenai globalisasi di bidang transportasi, ya kita pahami itu persoalan globalisasi itu adalah dari kata global ya. Global itu artinya menyeluruh. Berarti kalau kita hubungkan globalisasi di bidang transportasi, berarti peranan transportasi ini untuk memudahkan kita dalam hubungan dalam satu dunia ini, satu negara, dalam satu dunia. Misalnya begini, sekarang untuk pergi ke Arab Saudi, dulunya itu orang butuh waktu berjam-jam atau berbulan-bulan untuk sampai ke sana dengan menggunakan kapal ya, perahu. Sekarang dengan naik pesawat bisa menghemat waktu cuma sampai 1 hari 1 malam. Berarti itu fungsinya kan? Kalau kita bicara globalisasi, berarti itu memudahkan orang atau mempermudah orang ke satu tempat yang lain, ataupun berbicara tentang pengiriman barang akan memudahkan barang untuk dikirim dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena kalau kita bicara masalah transportasi, tidak hanya persoalan manusia ya,
tapi transportasi juga menyangkut persoalan barang. Bagaimana kita mulai dari kelompok 1 ya? Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang globalisasi di bidang transportasi. Perkenalkan, nama saya Harun Al-Arashid. Saya Astiani. Saya Rahmatillah. Saya Soal pertama, jelaskan hubungan gambar tersebut dengan globalisasi. Hubungan gambar tersebut dengan globalisasi transportasi adalah memberikan pelayanan prima dan membuat perjalanan lebih cepat. Soal nomor 2, menurut kalian kondisi pada gambar di atas merupakan pengaruh yang bersifat positif atau negatif? Jawaban positif, karena di bidang transportasi seperti bus, kereta api dapat mempercepat perpindahan tempat ke tempat yang lain. Dampak negatif, karena tingginya kemajuan di bidang transportasi mengakibatkan padatnya arus lalu lintas dan mengakibatkan pencemaran udara yang diakibatkan oleh udara kotor dari knalpot kendaraan. Kesimpulan dari globalisasi di bidang transportasi. Perkembangan globalisasi tentunya sangat membantu kehidupan sehari-hari manusia karena transportasi sangat diperlukan untuk mempermudah hubungan perekonomian masyarakat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada tanggapan atau ada yang ingin bertanya dari hasil pemaparan dari kelompok 1? Saya Pak, Oke, silakan. bagaimana dampak globalisasi terhadap gender atau jenis kelamin seseorang? Transportasi itu ya? Bagaimana dampak globalisasi transportasi terhadap gender atau jenis kelamin? Gimana, ada yang bisa menjawab dari kelompok 1? Itu dia. Bagaimana? Saya bantu ya sedikit. Jadi itu persoalan gender di transportasi itu persoalan ada memang beberapa negara itu yang tidak memberikan izin kepada beberapa orang seperti perempuan, dalam hal ini jenis kelamin perempuan untuk bepergian meninggalkan tanpa ada pendampingnya seperti di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu perempuan dilarang keluar sendirian keluar rumah kalau tidak ada mantannya atau pendamping ya. Nanti dari segi gender ada juga beberapa negara yang membatasi untuk transportasinya. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Oke, pertanyaan berikutnya masih ada? Tidak ada? Saya kira aman ya. Kalau begitu kita kasih dulu aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Kita lanjut di kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan globalisasi di bidang transportasi. Perkenalkan, nama saya Syarul Ramadan. Saya Rizky. Soal pertama, jelaskan hubungan gambar tersebut dengan globalisasi. Di era globalisasi ini, pergerakan orang dan barang makin cepat dan mudah. Teknologi transportasi yang berkembang dengan pesat memberikan pelayanan prima. 2. Menurut kalian, kondisi pada gambar di atas merupakan pengaruh yang bersifat positif atau negatif, karena tingginya kemajuan di bidang transportasi mengakibatkan padatnya arus lalu lintas dengan banyak perjalanan yang dilakukan oleh beberapa alat transportasi yang mengakibatkan pencemaran udara kotor dari knalpot kendaraan. Kesimpulan yang kami dapat adalah globalisasi membuat berbagai negara
Bahkan hampir seluruh negara yang ada di dunia menjadi semakin terhubung dalam berbagai bidang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan globalisasi di bidang transportasi. Perkenalkan, nama saya Sumastri. Perkenalkan, nama saya Ibrahima. Dan saya Rizky Hidayat. Nomor 1, jelaskan hubungan gambar tersebut dengan globalisasi. Keberadaan teknologi transportasi mempermudah mobilitas manusia dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Alat transportasi digunakan untuk berpindah. Tempat adanya alat transportasi semakin mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nomor 2, menurut kalian kondisi pada gambar di atas merupakan pengaruh yang bersifat positif atau negatif? Bersifat positif, karena transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah pedesaan. Kesimpulan, mempermudah transportasi dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Boleh, silakan. Apakah globalisasi bisa berdampak negatif terhadap pendidikan? Apakah globalisasi transportasi bisa berdampak negatif bagi pendidikan? Bagaimana? Globalisasi transportasi bisa berdampak negatif bagi pendidikan. Bisa dijawab? Saya coba bantu ya untuk mempercepat. Sebenarnya kalau kita cerita langsung bicara globalisasi yang langsung ke pendidikan itu sayangnya tidak ada untuk dampak negatifnya. Tapi kalau kita bicara hubungannya dengan pendidikan bisa jadi ada. Misalnya begini, ketika siswa yang belum cukup umur dikasih motor untuk ke sekolah, dia belum mempunyai izin untuk mengemudi dan belum bagus mentalnya untuk membawa kendaraan, bisa-bisa dia akan menabrak atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Berarti itu berdampak negatif bagi siswa itu sendiri sebagai bagian dari. Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dari hasil pemaparannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke ya. Dari pengertian LKPD sudah selesai. Sekarang kita akan menyimpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari yang kita rumuskan tadi, yang disesuaikan juga dengan LKPD yang kita sudah kerjakan ya. Yang pertama, sebelum saya lanjut ke pembahasan ini, kita akan membahas dulu mengenai LKPD. Maksud dari gambar ini adalah apa? Dari sepeda tradisional ke sepeda yang lebih bagus, dari mobil tradisional ke mobil yang lebih bagus, dari perahu kayu ke perahu yang belis namanya, dari pesawat sederhana menjadi pesawat penumpang besar, dari apa lagi? Kereta api batubara menjadi kereta api cepat. Berarti ada perubahan yang lebih baik ya, ada peningkatan. Jadi apakah pertanyaannya? Pertanyaannya tadi hubungan gambar dengan globalisasi transportasi, apa hubungannya? Hubungannya adalah gambar di gambar ini semakin pertama ada peningkatan dari segi transportasi, artinya semakin memudahkan orang untuk kemana-mana atau membawa barang
dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah, yang membutuhkan waktu yang relatif singkat dan biaya yang relatif murah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah gambar ini bersifat positif atau negatif? Dari segi yang bisa kita lihat, ini biasanya bisa bersifat positif karena ada perubahan dalam hal semakin majunya teknologi. Tapi kalau kita bisa melihat juga sebenarnya ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah ketika teknologi semakin canggih, maka manusia akan semakin tergantung oleh teknologi. Contoh yang paling apa dampak globalisasi transportasi bagi kehidupan? Kalau kita bicara dampak globalisasi bagi kehidupan manusia, ini kita selalu bicara dua hal. Yang pertama itu positif sama negatif. Dari segi positifnya siapa yang mau coba menyampaikan? Arun coba, apa tadi dari segi positif? Dapat membawa barang lebih mudah. Ya, memudahkan orang membawa barang. Berikutnya dari sini dampak positif dari transportasi. Dan sini ada Mudahkan perjalanan jauh. ya, memudahkan perjalanan jarak jauh. Berikutnya ada lagi biaya yang relatif murah. Selain itu apa lagi? Mempercepat perjalanan ya. Oke. Dari segi negatifnya apa? Sekarang segi negatif. Siapa yang mau bicara? Negatifnya, oke. Pencemaran udara satu. Apa lagi? Luas kemacetan semakin bertambah. Oke, kemacetan. Apa lagi? Barusan saya bilang konstruktif, ya. Apa lagi? Naiknya Oke, saya kira paham ya. Lanjut, sebutkan contoh globalisasi transportasi. Ini kalau saya bilang contoh globalisasi transportasi, kalian bisa lihat gambar ini. Pernah lihat semua benda-benda yang saya tampilkan dalam gambar? Iya, Pak. Pernah naik? Tidak, Pak. Pernah naik pesawat? Tidak. Helikopter? Tidak. Becak? Tidak. Pernah naik becak? Naik bus? Terus gambar terakhir, apa yang bisa kalian? Kemacetan. Kenapa bisa macet? Mobil bus yang Bukan. Maksud saya kenapa bisa macet? Karena terlalu banyak kendaraan. Kenapa bisa banyak kendaraan? Karena mobil dan kendaraan lainnya sudah bukan barang mewah, sudah gampang untuk dibeli, jadi orang bisa membeli sama maunya, sehingga gampang terjadi kemacetan. Oke, saya kira semua mengerti ya, semua paham dengan yang dimaksud. Selanjutnya, saya akan membagikan soal evaluasi. Waktunya 5 menit untuk diselesaikan. Saya mau lihat sampai di mana tingkat pemahamannya dari materi yang sudah dipelajari tadi.
Kang Nirman. Yang selesai silakan kumpul, boleh. Silakan di sini. Kalau sudah selesai semua silakan dikumpul. Saya akan bagikan lembar refleksi. Oke. Sudah Pak ya, kita. Oke. Oke, kalau gitu saya bagikan lembar refleksinya ya. Iya Pak. Silakan diisi sesuai dengan kejujuran diri masing-masing. Silakan. Hari apa ini? Kamis. Naman. Tanggal ko kamsa sa kunyang karaan. Pagkakaroon tadi minsan. Kasih namin? Enggak yang. Waktunya 2 menit untuk menyelesaikan refleksi. Tidak butuh waktu lama ya. Aku tuh Jadi semua aman ya. Iya Pak. Jadi kita sudah melewati semua rangkaian yang sudah kita tulis tadi, mulai dari pengerjaan LKPD, pembagian kelompok, merumuskan masalah, lembar evaluasi sampai lembar refleksi. Saya kira sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman atau anak-anak sekalian. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua. Amin. Kita tepuk tangan dulu untuk. Kira demikian ya, silakan ketua kelas untuk menyiapkan sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini. Tahid, jangan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Ikra Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.